Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din li fadilati Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mengqadha salat dan ketentuan yang ada pada perkara-perkara terkait dengan salat. Sebelum pembahasan ini, kita telah menjelaskan dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab ini terkait dengan hukum asal salat. Seorang itu salat di awal waktu. Dan tidak halal bagi seseorang untuk mengakhirkan salat tanpa ada udzur, kecuali pada salat-salat yang memang diperintahkan untuk sedikit diakhirkan. Seperti salat zuhur, itu memang diperintahkan untuk kita mengundurnya agar tidak salat dalam keadaan cuaca sangat terik. Ditunggu agak dingin sedikit baru dilaksanakan salat zuhur. Kemudian salat yang diperintahkan atau datang nas dalil yang menjelaskan bahwa salat tersebut dianjurkan untuk ditunda dan diakhirkan, yaitu salat isya. Ini ada keumuman hadis Nabi SAW terkait dengan salat isya. Memang di banyak keadaan Nabi SAW mengakhirkan salat isya, sebagaimana yang telah kita bahas pembahasan terkait dengan ini. Di malam hari ini kita akan bahas pembahasan lanjutan
terkait dengan mengqadha salat dan ketentuan yang berlaku dalam mengqadha salat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Mengqadha itu artinya mengganti salat. Salat yang luput. Apakah karena sengaja ataupun tidak sengaja? Apakah bagi orang yang berudzur ataupun tidak berudzur? Apakah bagi orang yang sakit ataupun tidak? Nah, ini ada syariat qadha, yaitu mengganti salat. Nah, ada hukum-hukum yang mesti kita jelaskan terkait dengan mengqadha salat. Kata beliau, "Wa man fatathu salatun wajaba alaihi qada'uha fauran murattiban." Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan barang siapa waman, dan barang siapa fatathu salatun, yang luput darinya salat, artinya dia lalai dari salat, wajaba alaihi qada'uha, maka wajib baginya untuk mengqada'nya, menggantinya. Ini bagi orang yang luput ini jamaah, bukan berarti lewat waktu kemudian tidak sholat. Nah, ini kekeliruan sebagian orang, khususnya di sholat subuh. Banyak orang yang sudah kesiangan sehingga sebagian masyarakat mereka memiliki anggapan jika sudah naik matahari sudah tidak boleh lagi sholat. Nah, ini keliru. Karena pada saat itu dia digolongkan sebagai orang yang luput dalam sholat. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang nasya, lupa, ausaha anha, atau dia luput dari menegakkan sholat, ketiduran, lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia sholat kapan dia ingat. Jadi kalau kita bangunnya matahari sudah terbit, tetap sholat, tetap melaksanakan sholat. Maka barang siapa yang luput padanya sholat, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Wajib bagi dia untuk menggantinya. Kata beliau, fauran, yaitu dia ganti dengan cara fauran. Faur itu artinya dia mengganti dengan segera, tidak ditunda-tunda lagi. Dia mengganti dengan segera, tidak menunda. Nah, ini sebagian orang ketika sudah kesiangan, ketiduran misalnya, atau dia luput dari suatu sholat, yang dia lihat adalah handphonenya. Ada bangun jam 7 pagi, dia katakan, ya sudah terlanjur kesiangan juga, saya sholat jam berapapun tetap saja kesiangan. Maka sebagian orang menganggap tidak ada perbedaan antara sholat jam 7 dengan sholat jam 8, karena sama-sama kesiangan menurut dia. Nah, ini keliru. Dia kesiangan kalau misalnya ada udzur, apakah memang dia tidak sadar, itu dia tidak berdosa, dia wajib sholat. Tapi jika dia menunda, jam 7 tadi dia bangun, dia tunda sampai jam 8, di sini dia terhitung sebagai orang yang berdosa. Maka wajib bagi dia di sini, ikhwah, untuk segera jam berapapun bangun segera. Kalau memang dia dalam keadaan junub, maka dia wajib segera untuk mandi dan sholat. Kalau dia tidak junub, maka dia segera berwudu dan sholat. Dan dia tidak memperhatikan hal-hal yang lain yang dia perhatikan ketika bangun dari tidur atau ketika dia sudah ingat, yaitu tentang sholatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah wal muslimat rahimakumullah, yang perlu diperhatikan kata beliau yaitu fauran murattiban, dilakukan dengan segera dan dilakukan dengan murattib, yaitu dia sendiri yang mentartibnya. Artinya apa? Dia melakukan sholat itu secara tartib. Misalnya seorang luput sholat zuhur, ketiduran misalnya, dia bangun sudah asar, maka yang seperti ini, contoh dia bangun asar tapi asarnya pun lewat jam 5 sore. Orang misalnya setengah 4 sholat di masjid, dia jam setengah 5 misalnya, atau jam 5 bahkan dia bangun. Ini kan luput 2 sholat ini. Yang mana lebih dahulu dia kerjakan sesuai dengan urutan. Zuhur dulu baru asar. Zuhur dulu baru asar. Ini ketentuannya. Jadi dia lakukan dengan segera dan dia
harus melakukan secara berurutan. Jangan dia sholat asar dulu, itu namanya tidak berurutan. Kecuali dia bangun di saat orang baru saja melaksanakan sholat asar dan masih memungkinkan untuk dia mengejar di masjid. Maka kalau seperti itu, maka dia mengejar sholat asar. Kenapa? Karena dia mengejar waktu yang dia mendapatinya pada saat itu. Adapun yang luput yaitu zuhur, nanti dia sholat setelah sholat asar. Paham ya? Mungkin ada yang bertanya, kenapa asar didahulukan sementara belum sholat zuhur? Jawabannya, zuhur sudah lewat. Sementara asar sedang hadir di hadapan dia. Maka dia sholat dulu, menyelesaikan yang hadir, dan yang luput nanti dia ganti di setelah dia melaksanakan apa yang dia dapati, yaitu sholat asar. Ini paham ya caranya. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak memungkinkan untuk mendapati waktu yang hadir, maka dia sholat berurutan. Sholat berurutan. Atau contoh misalnya sholat asar dengan sholat maghrib. Ya, sholat asar dengan sholat maghrib. Ada orang tidur siang, jam 3 sore tidur, kemudian lewat asarnya, kemudian dia bangun, habis maghrib. Selesai orang sholat maghrib di masjid. Apa yang dia lakukan? Sholat asar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru sholat maghrib. Kenapa? Karena dia sholat asar sudah lewat. Dia mau ke masjid pun sholat maghrib juga sudah selesai. Maka dia sholat sendiri di rumahnya, dia sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Tapi kalau misalnya dia bangun, sementara orang sedang sholat maghrib, dia segera untuk berwudu dan dia segera untuk sholat maghrib dulu. Setelah itu baru dia mengqadha sholat yang tadi terlupakan, yaitu asar. Nah, ini paham ya? Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Baik. Nah, ini ketentuan di dalam syariat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika dalam peperangan. Saat itu perang Khandaq, dikenal dengan perang Khandaq. Nabi SAW dan para sahabat melakukan hal yang demikian. Kemudian kata beliau, fa in nasiyat tartiba au jahilahu au khafa fawtas salati saqatat tartibu bainaha wa bainal hadirati. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kata beliau, fa in nasiyat tartiba, apabila nasia, dia lupa at-tartib, dia lupa berurutan, lupa dia. Tadi dia belum sholat zuhur dan dia juga belum sholat asar, dia lupa, dia kira sudah sholat zuhur. Ketika dia bangun jam 5 sore dalam keadaan belum sholat zuhur, belum sholat asar, tapi dia lupa dia kira dia sudah sholat zuhur, ternyata belum sholat zuhur. Langsung dia sholat asar dulu, ya kan? Maka kalau seperti ini, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, juga sama. Artinya apa? Ketika dia lupa ya, dia tidak perlu mengulangi. Maka tidak ada apa-apa, tidak masalah. Dia sholat asar dulu. Nanti habis sholat asar baru dia ingat, oh tadi saya belum sholat zuhur juga. Setelah itu baru dia sholat zuhur. Pada hukum asalnya, seorang sholat itu melakukan dengan tertib, berurutan. Tapi kalau memang lupa untuk melakukannya dengan berurutan, maka hal yang seperti ini la ba'sa fihi. Itu bukan unsur kesengajaan. Bukan unsur kesengajaan. Au jahilahu, demikian pula ada orang yang jahil. Jahil itu artinya enggak mengerti. Dia belum paham. Oh, kalau misalnya ada orang yang luput 2 sholat, yang mana lebih didahulukan? Harusnya kan sesuai dengan urutan. Nah, ini dia enggak tahu hukumnya. Dia bilang, oh asar yang paling dekat, maka saya sholat asar. Kemudian sholat zuhur. Nah, ini juga sama, ikhwah. Kalau misalnya dia jahil, belum tahu ilmunya, juga sama. La ba'sa fihi, tidak apa-apa. Au khafa fautas shalah, atau kemungkinan ketiga kata Syekh, dia khawatir akan luput pada saat sholat yang sekarang ini. Seperti tadi yang kita contohkan tadi. Ada orang yang belum sholat asar, kemudian dia sudah memasuki waktu sholat maghrib. Dia belum sholat asar ini, atau beberapa menit saja. Misalnya sholat asar kan 4 rakaat, biasa kan itu paling cepat 5 menit. Ini sementara waktu tinggal 1 menit setengah 30 detik, tinggal 1 menit 30 detik adzan maghrib misalnya. Dia mau kejar sholat asar, nggak akan memungkinkan untuk itu. Ya, bisa jadi nanti nggak sempurna dari rukun-rukun sholatnya. Demikian pula wajib-wajib sholatnya, batal sholatnya, percuma. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia dahulukan dulu maghrib. Ini namanya khaufa fautas shalah. Dia khawatir akan luput sholat. Paham ya?
Khawatir dia, nanti luput sholat yang sekarang ini. Kalau asar tadi memang sudah berlalu, tapi ini maghrib kan ada di hadapan dia, sedang di depan dia ini. Maka dia lakukan dulu yang maghrib, setelah itu baru asar. Ini juga tidak masalah. Kata beliau, saqatat tartibu bainaha wa bainal hadirati. Maka gugurlah tartib, gugur urutan saat itu antara sholat tersebut dengan sholat yang sekarang. Paham ya? Jadi pada hukum asal, kalau orang mau mengqadha sholat itu harus sesuai urutan. Tapi kalau 3 perkara udzur, maka itu gugur tartib. Apa saja 3 itu? Yang pertama dia lupa. Lupa dia. Oh ternyata saya belum sholat zuhur. Dia sudah sholat asar. Harusnya kan zuhur dulu baru asar. Lupa dia. Oh ternyata tadi saya belum juga sholat zuhur. Sudah terlanjur sholat asar. Maka setelah dia sholat asar, dia sholat zuhur. Itu lupa. Tidak apa-apa. Yang kedua tadi apa? Au jahilahu. Dia tidak mengerti hukum. Belum tahu hukumnya. Ini seperti apa kalau ada 2 sholat seperti ini. Zuhur asar saya belum sholat. Yang mana lebih dahulu? Sebagian orang kan beranggapan, oh saya asar aja dulu. Karena ini yang lebih dekat. Baru zuhur. Ini juga dimaafkan. Karena dia lupa atau karena dia belum mengetahui ilmunya. Dan yang ketiga yaitu khafa fautas shalah. Dia khawatir akan luput sholat yang ada di hadapan dia sekarang ini. Maka dia mengejar sholat yang di depan dia dulu. Karena yang berlalu tadi sudah memang lewat. Dan memang tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan, dia harus mengejar sholat yang dia belum sholat tadi. Misalnya antara asar dengan maghrib, memungkinkan untuk dia sholat asar dulu, sholat asar dulu. Setelah itu baru dia ikut sholat maghrib di masjid, ya, berjamaah bersama imam. Atau kalau dia imam, dia sholat bersama makmum. Ini ketentuan terkait dengan mengqadha di dalam sholat. Kalau kita beralih kepada pembahasan berikutnya, wa min syurutiha, di antara syarat sahnya sholat. Nah, ini adalah sesuatu yang juga dibahas dalam pembahasan ilmu fiqih, yaitu wa min syurutiha. Di antara syarat sahnya sholat. Sholat itu kan memiliki syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, dan hal-hal yang lain. Nah ini kita bahas di sini syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syarat sholat, beliau sebutkan di sini yang pertama, satrul aurati bithaubin mubahin la yasiful basyarah. Yang pertama di antara syarat sahnya sholat, ini mesti diperhatikan, yaitu satrul aurah. Satrul aurah. Satrul itu artinya menutupi. Al-aurah, aurat. Sesuatu yang tidak boleh dilihat. Menutupi aurat. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwah azakumullah, jika ada orang yang sholat, dia tidak menutupi aurat, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Harus ditutupi auratnya. Nah ini banyak di kalangan anak muda, memakai pakaian ketat, kurang ketat juga. Ya, pakaiannya pendek, bagian bajunya pendek, sehingga kalau dia ruku, itu kelihatan bagian belakangnya, bagian duburnya. Apalagi kalau dia sujud. Nah ini batal sholatnya, sengaja ataupun tidak. Sengaja ataupun tidak. Batal sholatnya ketika itu. Karena dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat. Sementara syarat itu, kalau dia ada, maka sholat itu ada. Jika dia tidak ada, sholat itu tidak ada. Artinya jika syarat menutup aurat ini tidak ada, sholat dianggap tidak ada, tidak sah. Tapi jika syarat itu ada, sholatnya ada. Paham ini? Hah? Jika syarat itu ada, sholatnya ada, sah. Tapi jika syarat itu tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Paham ya? Jadi orang yang tidak menutup aurat, nah ini sholatnya tidak diterima. Sengaja ataupun tidak. Sengaja ataupun tidak. Maka dia menutupi aurat, itu bukan dengan semua perkara boleh ditutupi. Kata beliau, bithaubin mubahin. Dia menutup aurat, yaitu dengan thaubin mubahin. Pakaian yang boleh untuk dikenakan. Bukan pakaian yang haram untuk digunakan. Ya, pakaian yang boleh itu pakaian yang halal digunakan, bukan pakaian yang haram untuk digunakan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Banyak hal ya pakaian yang haram itu, ya, seperti misalnya memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dilarang. Kemudian juga memakai pakaian curian misalnya. Ini juga tercela. Demikian pula dia memakai
pakaian yang terbuat dari emas misalnya, karena itu dilarang untuk digunakan bagi laki-laki. Demikian pula dia memakai pakaian yang terbuat dari najis dan hal-hal yang lain. La yasiful basyarah, yaitu pakaian yang boleh untuk dikenakan, bukan pakaian yang haram. La yasiful basyarah, dan pakaian itu tidak boleh mensifati kulit. Maksudnya apa? Tidak boleh tembus pandang kulitnya ketika dia memakai pakaian tersebut. Nah, ini pakaian yang banyak dipakai oleh para wanita zaman sekarang. Kalau laki-laki jarang pakai pakaian tembus pandang ya, tapi para wanita nah ini banyak memakai pakaian tembus pandang. Nah, ini hati-hati. Orang yang sholat mengenakan pakaian yang tembus pandang kulitnya, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Nah, ini bukan thawbun mubah namanya, tapi ini adalah thawbun haram, pakaian yang haram. Jadi pakaian yang tembus pandang ini sesuatu yang membatalkan sholat, menjadikan sholat itu tidak sah. Termasuk di dalamnya orang-orang yang memakai pakaian yang kelihatan kulitnya. Beda perempuan ya, perempuan kalau memakai pakaian memang tembus pandang, kemudian dia lapisi dengan mukena, itu tidak tembus pandang lagi namanya, karena dia lapisi. Tapi yang menjadi masalah di sini, dia tidak mengenakan pakaian apa-apa kecuali pakaian yasiful basyarah, pakaian yang menerawang ketika dilihat, transparan bahasa kita, ya, tembus pandang ketika dilihat. Ini tidak sah sholatnya. Ya, kalau ada orang pakai baju misalnya tipis, misalnya bajunya kelihatan auratnya, kelihatan auratnya di situ, tapi dia melapisi lagi dengan pakaian yang di luar, maka itu tertutupi namanya. Itu tertutupi. Ini syarat sahnya sholat yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh di sini, yaitu satrul aurah, menutup aurat, bithaubin mubah, dengan pakaian yang mubah, ya, la yasiful basyarah, yaitu pakaian yang tidak menerawang ketika dilihat, tidak tembus pandang. Baik, ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kemudian kata Syekh, wal auratu thalathatu anwa'. Sementara aurat itu ada 3 macam. Aurat itu ada 3 jenis. Ini tingkatan-tingkatan aurat ya, disebutkan oleh Syekh di sini. Al-awwal, ya, al-ula, yaitu aurat mughalladhah, aurat yang disebut dengan aurat yang berat, aurat yang sangat dianggap sebagai aurat. Ini aurat besar namanya, aurat yang sangat berat, aurat mughalladhah. Aurat yang kedua yaitu aurat mukhaffafah, aurat yang mukhaffafah. Mukhaffafah artinya aurat yang ringan, aurat yang ringan. Yang ketiga dari pembagian aurat yang dijelaskan oleh Syekh di sini yaitu aurat mutawassithah, aurat yang pertengahan. Dia bukan aurat yang mughalladhah, bukan juga aurat yang mukhaffafah, tapi pertengahan di antara itu. Nah, ini kita baca dijelaskan oleh Syekh di sini. Yang pertama aurat mughalladhah. Apa itu aurat mughalladhah? Wa hiya auratul mar'il hurrati al-balighati fajami'u badaniha auratun fis salati illa wajhaha. Yang pertama aurat mughalladhah. Apa itu aurat mughalladhah? Kata beliau, aurat mughalladhah itu adalah auratul mar'ah, auratnya seorang wanita, al-hurrah, wanita yang merdeka. Auratnya seorang wanita yang merdeka, yaitu bukan budak dia. Auratnya wanita yang hurrah, wanita yang merdeka, al-balighah, yang sudah balik, wanita yang sudah dewasa. Auratnya wanita yang sudah dewasa. Ini disebut dengan aurat mughalladhah. Saya mengatakan di sini, fajami'u badaniha auratun fis shalah illa wajhaha. Maka seluruh badannya, seluruh badan itu bukan cuma dari leher sampai pinggang. Nah, itu definisi badan menurut kita. Tapi kalau orang Arab bilang badan, semuanya, ya, dibilang badannya, maka seluruh badannya, maksudnya seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, auratun, semuanya aurat. Jadi ini wanita yang sudah balik itu semua dari seluruh tubuhnya itu adalah aurat fis shalah, di dalam salat, ketika dia melaksanakan salat. Nah, ini tentunya berdasarkan hadis Nabi SAW yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah idza kharajat
istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Ini kata Nabi, wanita itu adalah aurat. Pada hukum asalnya wanita itu aurat. Aurat itu tidak boleh untuk sering-sering ditampakkan. Aurat itu tidak boleh untuk diperlihatkan. Kecuali ada ada ketentuan-ketentuan yang membolehkan untuk itu. Seperti misalnya suami auratnya dilihat dengan istrinya itu diperbolehkan. Maka kata Nabi, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Malu dia untuk kelihatan. Itu pada hukum asal. Kalau ada wanita yang tidak memiliki malu lewat di hadapan laki-laki, demikian pula bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini pada hukum asalnya dia harus memiliki rasa malu. Kemudian kata Nabi, idza kharajat istashrafaha syaitan. Oleh karena itu kalau wanita ini keluar dari rumahnya, maka syaitan akan mengagung-agungkannya. Istashrafaha, akan dibikin mulia oleh syaitan. Akan dihias-hiasi oleh syaitan. Maka wanita itu ketika dilihat orang laki-laki langsung sebutkan oleh Nabi, adhab lilubbir rajulil hazin. Sungguhnya fitnah wanita itu atau karismatik dari seorang wanita itu, adhab lilubbir rajulil hazin. Itu bisa menghilangkan kekuatan, kekokohan seorang laki-laki yang kokoh di dalam prinsip. Itu bisa hilang siapapun dia. Mau dia orang biasa, mau dia ustadz, mau dia seorang ulama, mau dia syekh, siapapun dia. Ya. Nah, ini karena syaitan menghias-hiasinya. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-mar'atu aurah, wanita itu aurat semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau dia keluar, kata Nabi, syaitan akan menghias-hiasinya. Illa wajahaha, kecuali wajahnya. Ini dalam sholat ya, kecuali wajahnya. Karena wajah itu tidak boleh kelihatan. Nah, ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, di mana beliau menganggap ketika wanita itu sholat tidak boleh kelihatan sama sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk telapak tangan dan kaki. Ya, termasuk telapak tangan dan kaki. Kecuali wajah. Kecuali wajah yang boleh untuk diperlihatkan. Bahkan memang wajah harus dibuka. Nah, Rasulullah SAW ayyughatti wajhah, ya, ayyughatti rajul wajhahu fi shalah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Nabi SAW itu melarang seorang untuk menutup wajahnya ketika sholat. Makanya orang tidak boleh sholat pakai masker, tidak boleh. Pada hukum asal tidak boleh kecuali ada udzur. Seperti misalnya dia sakit dan memang penyakit tersebut ya akan membahayakan orang lain misalnya. Maka dia menggunakan masker pada saat itu. Atau dia bersin-bersin sehingga akan mengeluarkan lendir dari bagian hidungnya. Nah, itu akan mengotori karpet masjid misalnya. Atau mengotori tempat-tempat yang berada di sekitar dia. Maka dia menggunakan masker itu karena ada udzur namanya. Tapi kalau tidak ada udzur, dia tidak boleh untuk menutup wajah. Ya. Kayak kemarin itu saat musim-musim corona itu, nah itu banyak orang-orang yang sakit ketika itu, termasuk flu, bersin, sehingga memang akan menimbulkan mudarat yang besar jika mereka tidak menggunakan masker. Maka itu diperbolehkan karena ada hajat. Tapi ketika tidak ada hajat, tidak boleh kita melakukan itu. Apalagi cuma memakai masker hanya untuk bergaya saja, atau hanya untuk menutupi bagaimana bentuk wajah sebenarnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bisa tidak sah sholatnya kalau dia menutup dengan sengaja tanpa ada udzur. Demikian pula para wanita, bahkan wanita yang wajib bercadar saja, wanita yang menganggap cadar wajib saja, diperintahkan untuk dibuka ketika sholat, kecuali ada udzur. Misalnya wanita ini adalah wanita yang cantik, kemudian ketika dia membuka wajahnya, akan banyak laki-laki yang terfitnah dengan dirinya. Maka kalau seperti ini, itu namanya ada udzur untuk dia menutupi wajahnya, sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Ini ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini aurat yang paling besar. Wanita yang sudah balik semuanya aurat, kecuali wajahnya ketika sholat. Adapun ketika tidak sholat, ya di luar rumah, misalnya di luar dari waktu sholat, maka memang pada hukum asalnya wanita itu seluruhnya aurat. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab, ya, bahwasanya Allah SWT menyebutkan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka para wanita, kata Allah,
menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ke seluruh tubuhnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, ketika Allah mengatakan hendaknya mereka para wanita menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, maksudnya menjulurkan pakaiannya dari atas sampai bawah ke seluruh tubuhnya. Kata Abdullah bin Abbas, kecuali mata. Itu pun lid darurah, karena darurat. Ini pendapat ulama yang mewajibkan cadar. Tapi di sana ada pendapat yang lain dari sejumlah para ulama, ya. Mereka berpendapat bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat bagi wanita. Tapi ingat ya, cuma wajah. Wajah itu batasannya mana? Yang terkena wudu. Itu wajah namanya. Kalau dia sudah memakai jilbab melebihi itu, ya, naik ke atas, atau dia memakai jilbab terlalu turun sekali sehingga terbuka lehernya, ya, maka ini dia menampakkan auratnya ketika itu. Demikian buat telapak tangan, yang boleh dilihat hanya telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu hanya sampai pergelangan. Artinya apa? Dari bagian lengan sampai siku itu adalah sesuatu yang hendaknya diperhatikan. Nah, ini khususnya para wanita, ya, yang memang beranggapan bahwasanya wajah itu tidak aurat, maka tidak wajib cadar. Demikian pula banyak kesalahan dalam permasalahan telapak tangan. Ya, dia memang memakai pakaian yang sampai telapak tangan panjangnya, tapi pakaian itu longgar, lebar. Ketika dia bergerak sedikit mengangkat tangannya, itu akan tersingkap, akan turun sehingga kelihatan auratnya. Maka yang seperti ini hendaknya mereka menutupi dengan kaos tangan atau dia bisa menggunakan manset tangan sehingga tidak kelihatan. Tapi pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, apalagi wajah, jemaah. Wajah itu memang pusat paling pertama seorang memandang seorang wanita. Tidak ada orang terfitnah dengan kaki, tidak ada orang terfitnah dengan yang lain. Tapi ketika seorang melihat wajah, disitulah baru muncul perasaan di hati. Makanya orang bilang dari wajah turun ke hati. Nah, seperti itu. Sehingga hati itu bergejolak. Apalagi ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan. Jadi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya cadar itu adalah sesuatu yang disyariatkan, itu adalah sesuatu yang lebih berhati-hati. Apalagi wanita itu adalah makhluk yang memang dia itu adalah sumber fitnah. Yang Nabi mengatakan adhab lilubbir rajulil hazim. Wanita itu adalah sosok yang bisa menghilangkan kekokohan seorang laki-laki yang kokoh di dalam prinsip. Bisa lenyap semuanya itu disebabkan fitnahnya. Bahkan orang-orang yang memakai cadar saja itu masih menjadi fitnah bagi para lelaki. Coba bayangkan itu, jamaah. Ya, tertutup saja wajahnya itu jadi fitnah, apalagi wajahnya terbuka dan dilihat sebagai sosok wanita yang cantik. Ya kan? Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan idza kharajat istasyrafaha syaitan. Wanita itu kalau dia keluar, syaitan akan menghias-hiasi dirinya. Syaitan akan menghias-hiasi dirinya. Baik, ini adalah aurat yang pertama. Jadi aurat wanita yang dewasa, yang sudah balik. Aurat yang betul-betul dianggap aurat, yang namanya aurat mughalladhah. Tingkatan kedua dari jenis-jenis aurat, kata beliau, yaitu aurat mukhaffafah. Apa itu? Wahia, aurat mukhaffafah adalah auratu bani sab'i sinin ila 10. Wahiyal farjan. Yaitu auratnya seorang anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Ini disebut auratnya aurat ringan. Wahia al-farjan. Maka yang cuma kemaluan depan dan bagian duburnya saja yang dianggap aurat besar, yang nggak boleh kelihatan. Ini anak 7 sampai 10 tahun. Kalau anak usianya 7 tahun sampai 10 tahun, ya, itu yang tidak boleh kelihatan itu hanya aurat bagian depan, disebut dengan kubul, dengan aurat bagian belakang yaitu dubur. Itu tidak boleh kelihatan. Kalau tadi aurat yang pertama tadi seluruh tubuhnya. Kalau ini boleh kelihatan kecuali dua yang kita sebutkan tadi. Ini untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak yang usianya 7 sampai 10 tahun. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Berarti anak-anak itu kalau mereka tidak menutup pakaiannya dengan sempurna juga, ya, mereka tidak berdosa. Karena auratnya aurat mukhaffafah, kecuali aurat besar tadi, ya, kubul dan dubur yang dikenal dengan istilah al-farjan. Dua farji, maksudnya kemaluan depan dan kemaluan bagian belakang.
Yang ketiga dari jenis aurat yaitu aurat mutawassithah. Aurat mutawassithah yaitu aurat yang pertengahan. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah, Syekh mengatakan wahiyya auratu man adahum minasyurrati ila rukbah. Yaitu adalah aurat selain dari golongan yang pertama, selain dari golongan yang kedua. Golongan pertama kan tadi wanita dewasa yang sudah balik. Adapun golongan yang kedua yaitu seorang anak kecil yang berusia 7 sampai 10 tahun. Maka kalau selain itu berarti contohnya misalnya anak usia 11 tahun. Anak usia 11 tahun, maka aurat minas surrah dari pusar ila rukbah sampai lutut itu sudah aurat. Nggak boleh kelihatan sudah. Dari pusar maksudnya pusarnya sudah nggak boleh kelihatan karena pusar sudah aurat. Demikian pula ila rukbah sampai ke lutut. Artinya apa? Lutut sudah nggak boleh kelihatan. Nah, ini anak-anak yang usianya sudah di atas 10 tahun ya. Sudah di atas 10 tahun ya. Kalau tadi kan anak kecil 7 sampai 10 yang nggak boleh kelihatan itu hanya kemaluan depan dan belakang. Artinya pahanya masih boleh kelihatan. Andai kata mungkin dia pakai celana dalam saja masih tidak apa-apa dalam hukum syariat. Karena masih 7 sampai 10 tahun. Tapi kalau di atas itu ya disebut dengan aurat jenis yang ketiga mutawassithah. Contohnya anak usia 11 tahun, 12 tahun yang seperti ini misalnya, maka ini tidak boleh kelihatan dari pusar, termasuk pusarnya nggak boleh kelihatan, ilar rukbah sampai ke lutut, termasuk lututnya. Atau dicontohkan oleh para ulama, yaitu laki-laki yang mereka seorang laki-laki yang membuka pakaian, ini juga sama dihukumi auratnya itu dari pusar sampai rukbah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau untuk laki-laki itu diperbolehkan, ya masih diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat, karena kalau aurat di atas lutut yaitu paha. Nah ini pendapat yang juga dikuatkan oleh sebagian ulama bahwa paha laki-laki itu bukan aurat, boleh untuk kelihatan. Tapi ala kulli hal untuk lebih hati-hati kita tidak menampakkan hal tersebut. Karena kalau ada silang pendapat, kita keluar dari silang pendapat itu lebih selamat. Misalnya silang pendapat di kalangan ulama, apakah paha itu aurat atau tidak? Yang berpendapat aurat, ada yang berpendapat dia bukan aurat. Jika ada silang pendapat, maka kita mengambil cara untuk berhati-hati itu lebih selamat. Lebih selamatnya ya tutup saja. Lebih selamatnya untuk ditutup saja. Wallahu alam, ini batasan dari aurat yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, ini masih syarat yang pertama, yaitu ya menutup aurat ketika seorang melaksanakan sholat dan tidak menggunakan pakaian yang haram. Dia harus menggunakan pakaian yang halal dan pakaiannya tidak boleh tembus pandang. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan syarat sahnya sholat yang kedua. Nanti akan disebutkan oleh Syekh, yaitu istiqbalul qiblah. Atau sebelum itu Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Syekh membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, ambillah pakaian perhiasan terbaik kalian ketika kalian ingin memasuki masjid. Maka ambil pakaian terbaik ini, kata para ulama, maknanya yaitu tutup aurat dengan sesuatu yang terbaik. Ambil pakaian yang terbaik. Salah satu pakaian terbaik itu adalah menutupi aurat untuk masuk di masjid melaksanakan sholat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali syarat sahnya sholat yang kedua, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap ke arah qiblat. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jemaah yang bertanya, tafadhol, silakan.